yang diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Ikhlas tanpa menyekutukannya. Dan amal ibadah kita tuh diangkat. Ada yang mencatat malaikat-malaikat Allah dan ada yang melaporkan. Berapa tahun kita sudah beramal? Yang sholat. Berapa tahun kau sholat? Yang puasa. Berapa puluh tahun engkau mengerjakan ibadah puasa? Mungkin umurmu sekarang 30 tahun. Kalau engkau telah puasa sejak umur 10 tahun, berarti 20 tahun engkau puasa. Namun kita perlu memahami bahwa amal ibadah kita itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Nggak ada yang ketiga. Diterima atau ditolak. Namun sayang, kita tidak memikirkan hal itu. Makanya tema hari ini menarik sekali. Gimana kalau amalan kita selama ini ditolak? Gimana? Tentunya rugi kita bekerja, beramal, tahu-tahu nggak ada hasilnya. Kebanyakan manusia itu sibuk beramal. Dan terus beramal. Karena beramal, dikasih amalan lagi, kasih nasihat, ini bagus. Ini insya Allah dapat seperti ini, dapat seperti itu. Terus dia beramal. Namun jarang yang berpikir. Duduk merenungkan. Apa kiranya ibadah yang sudah Anda kerjakan. Baik ibadah hati, ibadah fisik, ibadah lisan. Itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Atau tidak. Sebagian bahkan suka mengece. Memperolok-olok kawannya yang belajar agama, yang datang kajian dalam rangka memperbaiki amalannya supaya diterima. Dikatakan sok suci, dikatakan berlebih-lebihan, fundamentalis. Ya. Ahibati fillah. Kadang-kala kita mendengar ungkapan dari kawan-kawan kita mungkin, orang-orang di sekitar kita. Yang menanggapi negatif orang yang belajar agama dalam rangka memperbaiki ibadahnya supaya diterima. Apa kata mereka? Udahlah, yang penting sholat, yang penting puasa, nggak usah terlalu dibahas tuh sholat harus kayak gini, harus kayak gitu, puasa harus kayak gini, harus kayak gitu, nggak usah. Yang dibicarakan tuh yang nggak sholat, yang nggak puasa, itu yang dibahas. Kalau orang udah sholat, alhamdulillah udah sholat dia. Jadi yang penting tuh sholat tuh dah. Terus gimana kalau kita sholat nggak diterima? Bukankah antum yang bekerja sekarang di pelabuhan ini ada SOP-nya? Apa SOP ini? Standar operasional prosedur. Ada SOP-nya. Antum nggak sembarangan kerja. Nurunin barang. Atau melepas kontainer. Ada SOP-nya. Yang penting anak turunin. Gimana antum nurunin? Ada tempatnya. Ada waktunya. Kalau nggak ikut SOP, rusak tuh pelabuhan. Gara-gara semua yang penting kerja. Kerja. Yang penting kerja. Iya kerja. Tapi ada aturannya. Ahibati fillah, pernah nggak kita dengar hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Nabi alaihi salatu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan innar rajula la yusalli sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Sholat dia 60 tahun. Dia beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma tuqubbila lahu salatu.
Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. 60 tahun. Kalikan tuh. Kali 5 waktu. Kalau dia nggak punya sholat sunnah, anggap 5 waktu. 60 tahun. Nggak ada yang diterima. Nggak ada. Kenapa? La'allahu yutimur ruku'. Mungkin dia rukuknya sempurna. Bagus rukuknya. Wala yutimus sujud. Tapi sujudnya nggak sempurna. Entah gimana dia sujudnya. Yang penting sujud. Wa yutimus sujud. Wala yutimur ruku'. Ada satu sujudnya sempurna. Masya Allah sujudnya dia benar-benar. Tumaknina. Rukuknya nggak sempurna. Salat ini sebuah kesatuan. Yang harus kita jaga. Di sini ada SOP-nya ibadah itu. Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Ibnu Khuzaimah. Beliau pernah melihat ada seorang lelaki yang sholat. Tapi rukuknya nggak sempurna. Wah sujudnya seperti cepatlah sujudnya pokoknya. Sujud terus berdiri. Faqala. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lain. Nih, buat yang asal sholat, perhatikan sabda Nabi SAW. Nabi melihat orang sedang sholat bersama para sahabatnya. Tapi sholatnya asal-asalan. Apa kata Nabi SAW? Lau mata hadha ala halihi hadihi. Kalau dia meninggal dunia dalam kondisi sholatnya seperti ini. Kan kita berpikir, oh mati husnul khatimah ketika sholat mungkin. Sholatnya seperti itu. Kalau dia mati dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi sholatnya belum dibenerin. Mata ala ghairi millati Muhammad. Dia mati tidak di atas ajarannya Muhammad SAW. Bayangin jemaah. Maka kita perlu mikir nih, jangan-jangan sholat anak nggak diterima bertahun-tahun anak sholat. Bahkan kalau mati, yang mungkin pandangan orang husnul khatimah, mati tidak di atas agamanya Nabi Muhammad SAW. Yang kuru salatahu kama yang kurul ghurabud dam. Dia mematok sholatnya seperti burung gagak itu mematok darah. Lalu beliau mengatakan, mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yankuru fi sujudihi. Permisalan orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya, yang dia mematok ketika sujud. Mathalul ja'i', seperti orang yang sedang dalam kondisi lapar, dia makan 1 butir kurma atau 2 butir kurma, ya namanya orang lapar banget. Kosong tuh perutnya, nggak ada gunanya. Hadis ini sahih ya. Jadi nggak main-main. Kadang-kala di Ramadan biasanya, karena Ramadan tuh orang semangat ibadah tuh. Anak kadang-kala sholat di satu masjid, sholat isya, sholat tarawih, ya Allah. Kita baru mau ruku, imamnya Allahu Akbar, ruku tuh imamnya. Kita ini udah dalam proses mau ruku, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Sebagian makmum mengatakan, oh antum yang kurang cepat rukuknya. Jadi kita harus ngebut memang. Jadi memang posisinya harus ngebut. Jangan yang penting sholat. Jangan ngomong yang penting ibadah. Ada orang-orang yang ahli ibadah tidak diterima ibadahnya. Tuh. Ayat yang insya Allah kita semua hafal. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Wail, neraka buat orang sholat. Orang sholat masuk neraka ada. Yang nggak sholat ya jelas sudah. Ini kita bicara yang sholat, yang ibadah. Gimana tuh kalau antum sholat ternyata nggak diterima? Neraka tempatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Sholat tapi lalai. Asal sholat.
Yura'un, riya dia juga sholat. Ahibati fillah, ada sebuah hadis yang terkenal yang kita sering dengar tentang bagaimana seorang sahabat Nabi, ini hadis riwayatkan Imam Bukhari ya, ketika Nabi sedang di masjid, tahu-tahu ada orang masuk masjid sholat, selesai sholat dia, sholat tahiyatul masjid atau sholat apa, dia menjumpai Nabi SAW. Dia mengucapkan salam, lalu Nabi SAW mengatakan waalaikumsalam. Terus Nabi berucap kepada orang ini, irji fasalli, engkau balik sholat. Balik sholat. Fa innaka lam tusalli, engkau belum sholat. Belum sholat. Dari tadi gerak, takbir, rukuk, sujud, dianggap tidak sholat. Belum sholat. Akhirnya orang ini sholat lagi. Bayangkan ya, tadi dibilang belum sholat. Sekarang dia sholat lagi. Tentunya sholat dia akan lebih baik dari yang pertama. Selesai assalamualaikum, dia jumpai Nabi SAW. Nabi kembali mengatakan kepada orang itu, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik. Sholat lagi. Engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaq, fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku nggak bisa sholat lebih bagus daripada yang tadi engkau lihat. Itu sudah sholat terbagusku. Fa'allimni, ajarkan kepada aku gimana sholat yang benar. Ahibati fillah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang satu masa kepada orang-orang, yusallun wa hum la yusall. Mereka sholat tapi mereka nggak sholat sebenarnya. Secara gerakan mereka sholat, tapi sebenarnya mereka sholat. Wa inni la atakhawaf an yakuna zaman huwa hadha zaman. Kata Imam Ahmad mengatakan, aku takut zaman itu sekarang. Imam Ahmad itu meninggal kalau nggak salah 241 Hijriah. Jadi kira-kira 230 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, aku takut zaman itu sudah terjadi. Gitu. Di mana banyak orang sholat, mungkin masjidnya full, masjid di perusahaan full, kelihatan orang-orang memakmurkan rumah Allah, tapi nggak sholat mereka. Oleh karena itu jamaah, orang semakin berilmu, itu semakin takut. Semakin berilmu, dia semakin takut sama Allah SWT. Takut apa? Takut amalannya tidak diterima. Tapi orang semakin jauh dari ilmu, semakin berani, semakin meremehkan. Dia akan mengatakan, oh tenang, Allah itu maha pengasih, maha pengampun. Oh udahlah, yang penting sholat, selesai sudah. Allah menyebutkan di surah Al-Mu'minun, suratnya orang-orang yang beriman. Di antara sifat mereka seperti apa? Silakan dibuka ayat 60-61. Fadhal dibaca. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah yang orang-orang yang segera memperolehnya. Barakallahu fikum. Ketika turun ayat ini, karena secara bahasa Arab disebutkan mereka memberikan apa yang mereka berikan. Mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dalam kondisi hati mereka takut. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tentang ayat ini. Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?
Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang minum khamr dan mereka mencuri. Mereka orang-orang melakukan dosa sehingga takut. Namanya berbuat dosa, takut. Apa kata Nabi SAW? La yabnatas siddiq. Bukan. Bukan mereka, wahai putrinya as-siddiq. Walakinnahum humul ladhina yasumun. Wa yusallun. Wa yatasaddaqun. Wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Bukan. Bahkan yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang puasa, yang sholat, yang rajin sodako, dan mereka takut tidak diterima amalan mereka. Makanya mereka bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba melakukan amal kebajikan. Dalam kondisi hatinya takut nggak diterima. Itu kata Nabi SAW. Dan kalau kita melihat para salafus saleh, orang-orang semakin kenal sama Allah ya, para nabi, mereka itu semakin takut. Cobalah kita perhatikan doanya Nabi Ibrahim, insya Allah kita semua hafal. Nabi Ibrahim tuh Allah ceritakan di surat Al-Baqarah ayat 127, nanti dibuka. Al-Baqarah ayat 127. Allah menyebutkan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ini sedang membangun Ka'bah, meninggikan Baitullah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Minta diterima. Terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Subhanallah. Apa kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan faedah dari doanya Nabi Ibrahim dan Ismail, beliau mengatakan jalalullah wa azamatuhu fi qulubil ladzina ya'rifunahu. Di antara faedahnya, orang yang kenal sama Allah itu, yang tahu dengan kebesaran Allah, dengan kehebatan Allah, itulah yang mengantarkan kemudian doa, minta supaya diterima. Karena dia tahu Allah itu gak butuh dengan amalan kita. Allah itu gak perlu. Tapi kita yang beribadah. Sebagian salaf ketika membacakan ayat ini nangis. Membaca doanya Nabi Ibrahim dan Ismail ini menangis. Apa kata mereka? Ma balu khalilillah yarfa'u qawaidal bait. Ada apa ini sama kekasihnya Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia sedang kerjakan itu mengangkat bangunan rumah Allah, meninggikan bangunan Ka'bah. Wa yakhaf an la yuqbala minhu, dan dia takut tidak diterima. Nabi Ibrahim takut nggak diterima. Amalnya jelas. Amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi nggak semuanya diterima. Kemudian ibunya ibunya Maryam. Ibunda Maryam. Istrinya Imran. Ketika dia bernazar. Allah ceritakan di surat Ali Imran ayat 35 nazar ini, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar ya Allah, anak yang ada di perutku ini aku nazarkan untuk engkau nantinya menjadi pelayan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Fataqabbal minni. Ya Allah, terima dari aku ya Allah. Ya Allah, terimalah dari aku ya Allah. Minta. Memohon supaya diterima. Ahibati fillah. Masih ingat kisah Habil dan Qabil? Dua putra Nabi Adam alaihissalam. Yang mungkin ketika kecil kita dikasih tahu ya, terjadi persaingan antara dua orang ini. Bukan persaingan sih.
Qabil itu nggak mau adiknya atau saudara sekandung dia itu, sehamil dia, dinikahin sama Habil. Akhirnya Allah perintahkan keduanya untuk beramal, untuk beribadah. Apa ibadahnya? Berkorban. Habil berkorban karena dia adalah seorang peternak. Dia punya kambing, dia korbankan kambing yang paling bagus. Si Qabil petani, maka dia korbankan buah-buahan. Dia korbankan. Setelah dikorbankan, mereka itu menunggu diterima atau tidak. Tanda diterimanya itu datang api dari langit yang menyambar itu kurban. Kalau datang api disambar, berarti kurbannya diterima. Ternyata api itu menyambar dombanya Habil. Marah si Qabil ini. Bahkan dia niat untuk membunuhnya. Allah ceritakan. Coba dibuka surat Al-Maidah ayat 27. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam. abnai Adam bil haqqi in qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhari qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Dan berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang diterima amalan itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Ketika orang berkorban, Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Enggak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya. Ketika kambingnya besar, diterima sama Allah karena dagingnya banyak. Ketika darah yang dikucurkan banyak, diterima. Enggak sampai kepada Allah tuh wala daging wala darah. Kita yang nyembelih itu kurban, keluar darahnya dibuang, dagingnya kita makan. Enggak akan sampai kepada Allah la daging wala darah. Terus walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah ada ketakwaan kalian. Ahibati fillah. Maka setelah kita mendengar bahwasanya ada orang-orang yang beramal bertahun-tahun kemudian tidak diterima, ini mendorong kita untuk bertanya. Terus gimana caranya supaya amal kita diterima? Supaya jangan sia-sia kita sholat. Kalau ada orang bekerja di satu perusahaan, tahu-tahu pas akhir bulan gaji nggak turun. Kawannya semua dapat gaji. Loh kenapa? Anak kan udah kerja sebulan. Anak jam 7 masuk, pulang jam 3. Iya betul. Cuma masalahnya nggak benar kerjaan. Rugi dia. Dia berpikir sudah benar. Disuruh bikin gelas umpamanya. Kerjaannya bikin gelas. Atau bikin piring. Ternyata piring yang dia bikin nggak sama dengan standar yang diminta oleh pabrik. Ditolak. Keramik umpamanya. Bikin keramik nih. Tahu berapa? Keramiknya 30 kali 30. Yang bikin Masya Allah. Tiga kali 37.
Maka syarat di amalan itu dua. Apa dua hal ini? Dua kalimat syahadat. Dan itu konsekuensi tuntutan dari kita mengatakan La ilaha illallah. Kalau kita mengatakan La ilaha illallah, tapi ternyata kita sisipkan selain Allah di hati kita, maka amal. Kalau lisan pinter ngomong jemaah. Siapa yang nggak bisa ngomong lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Benar lillahi ta'ala. Makanya Allah sebutkan tadi di surat Al-Ma'un, itu orang-orang yang wail, ancaman buat mereka karena mereka sholat tapi yura'un, ria, pamer aja. Karena ada orang aja dia sholat, nggak ada orang dia nggak sholat mungkin. Karena di kantor aja sholat, di rumahnya santai-santai aja dia. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal satu amalan, dia sisipkan dalam amal itu selain aku, maka aku tinggalkan dia. Allah nggak akan terima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi coba dilihat, apakah ibadah kita udah ikhlas? Tapi setelah ikhlas, apa sudah diterima Ustaz? Belum. Bukankah syahadat kita juga asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka ini nih menuntut kita untuk tidak beribadah kecuali dengan caranya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan bikin cara sendiri ibadah. Ana pokoknya ikhlas lillahi ta'ala. Ana mau sholat subuh, insyaAllah ana mau sholat subuh. Kan sekarang adzan subuh itu entah di Jakarta mungkin jam 4:10 anggap. Ana kayaknya mau sholat subuh Ustaz jam 3 Ustaz. Supaya lebih keren Ustaz. Jadi orang gak ada, ana sholat subuh. Supaya gak kelihatan orang. Supaya lebih ikhlas. Gak diterima. Kenapa? Caranya gak sesuai. Terus gimana? Ya ikutin. SOP-nya tuh diikutin. Gimana Nabi SAW mencontohkan dalam ibadah itu. Gak usah ditambahin, gak usah dikurangin. Sholat zuhur, Ustaz sekarang kan corona Ustaz ya. COVID-19 ini. Kita kepingin sholat zuhur Ustaz supaya lebih diterima sama Allah Ustaz. 12 rakaat Ustaz. Ana sudah musyawarah sama manajemen di mana? Di pelabuhan, mereka setuju Ustaz. Sholat zuhur 12 rakaat. Niatnya baik. Lillahi ta'ala. Nggak diterima. Puasa. Ramadan. Saat puasa itu kan anggap dari jam 5 adzan subuh sampai jam 6 adzan maghrib. Ana gimana Ustaz kalau puasanya mulai jam 10 pagi sama waktunya Ustaz. Sampai jam berapa kalau jam 10? Kalau jam 5 sampai jam 6 itu berapa jam jamaah? 12 jam. 13 jam. Dia cuma ngatur aja waktunya. Anak pokoknya sehari mau puasa 13 jam. Sesuai dengan orang-orang puasa itu. Cuma waktunya doang. Nggak bakal diterima. Karena semua ada aturannya. Pernikahan itu juga ada aturannya. Semuanya pakai aturan. Anak mau nikah Ustaz. Ya nikah lah. Insya Allah orangnya suka sama Ustaz. Karena memang nih akhwat nih ngefans sama Ustadz. Gimana kalau Ustadz yang nikahkan? Anaknya orang. Masa ada yang nikahin? Oh enggak apa-apa Ustadz. Dia ridho Ustadz. Bukan urusan dia ridho nggak ridho. Ada walinya. Ada aturannya semua itu. Jadi dalam beribadah kepada Allah. Dua kalimat syahadat ini harus selalu kita ingat. Apakah kita ikhlas lillahi ta'ala atau enggak? Terus yang kedua.
Apakah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Karena beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada aturannya dari kami, tolak. Walaupun niatnya baik, ditolak. Maka dua syarat ini hendaklah kita pelajari. Ya, tadi mau nggak mau kita harus belajar lagi, jemaah. Dan yang terakhir, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 23. Silakan dibaca. Nah. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ashabul jannati yauma idzin khairum. Al-Furqan 23. Baik, Ustaz, apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Allahu Akbar. Gimana antum bawa banyak amal soleh sebenarnya, tapi sampai sana dijadikan debu berterbangan. Apa yang mau ditimbang? Allah menciptakan kita. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya. Yang paling baik. Dan baik itu, yarhamukallah, dua syaratnya. Baik dan benar. Allah tidak akan terima baik aja. Kalau nggak benar, Allah nggak akan terima. Maka saatnya kita mempelajari, mengkaji kembali sodakoh kita. Udah ikhlas belum? Ikhlas Ustaz, tapi Ustaz, hasil korupsi Ustaz. Ikhlas hasil korupsi. Antum haji ikhlas? Oh ikhlas Ustaz, benar-benar. Anak haji itu sembunyi-sembunyi Ustaz. Nggak ada yang tahu Ustaz. Anak haji berangkat sendiri. Bahkan anak berangkat lewat Malaysia. Nggak ada yang tahu Ustaz. Karena memang uangnya korupsi Ustaz. Takut ketahuan juga dia sama orang. Nggak bakal diterimanya. Jadi semua ada SOP-nya yang harus dipenuhi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah. Wafiq barakallah Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Dan kita sekarang masuk ke dalam sesi pertanyaan. Alhamdulillah sudah ada 21 pertanyaan Ustaz yang masuk. Insyaallah sampai asar kita kayaknya. Sekali lagi jamaah, afwan sebelumnya pertanyaan akan kami sampaikan berdasarkan urutan yang masuk dan juga dengan waktu yang tersedia. Pertanyaan yang pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa agar amalan kita diterima tanpa ada gangguan syaitan setelah mengerjakan amalan-amalan soleh? Syukron Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi memang amalan kita ini ketika kita sudah ikhlas sesuai dengan sunnah, sebelum mengamalkan kita udah ikhlas, ketika mengamalkan kita benar-benar ikhlas, setelah mengamalkan kadangkala datang setan. Jadi setan bisa datang di pertama agar kita nggak ikhlas dari awal beribadah. Bisa datang udah ikhlas kita, tengah-tengah sholat datang tuh pikiran-pikiran buruk yang menyebabkan kita riya. Kadangkala nggak, dari awal sudah ikhlas, ketika beramal ikhlas, selesai kayak antum waktu sholat malam. Insya Allah sholat malam tuh ikhlas ya, nggak ada yang ngeliat. Ketika antum sholat juga nggak ada yang ngeliat. Sampai subuh keluarga juga nggak ada yang ngeliat. Besok paginya sohib tanya, antum kenapa matanya merah? Enggak apa-apa. Kenapa? Ayolah. Apa perlu anak kasih obat mata? Enggak. Ini karena qiyamul lail tadi malam. Masya Allah. Jadi padahal dia udah nggak ada yang tahu jemaah, tapi dia sendiri yang ngomong.
Maka kita harus menyembunyikan amalan kita. Jadi kalau bertanya tadi kita tanyakan doa kan. Yang pertama usaha dulu. Usaha bagaimana amalan kita supaya nggak digangguin sama setan ini. Amalan yang tersembunyi. Sehingga insya Allah lebih mudah kita menjaganya dari riya. Tapi kalau kemudian amalan itu nggak bisa disembunyikan, ya sudah. Kita berusaha menjaga diri kita tatkala pikiran itu datang, mamanya mengatakan, ya engkau Masya Allah orang baik, ini itu. Sampaikan, pujian dari seluruh penduduk Indonesia nggak akan berguna buat aku kalau Allah nggak ridho sama aku. Jadi itu untuk menolak riak tadi yang dibisikkan oleh syaitan. Adapun doa, Nabi SAW mengajarkan doa kepada para sahabatnya. Subhanallah, kepada para sahabatnya beliau sampaikan. Dan sahabatnya menyampaikan kepada sahabat yang lainnya. Apa doanya? Ketika Nabi menyebutkan bahwasanya riya ini termasuk syirik yang tersembunyi sekali. Untuk menyelamatkan diri, bacalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku mengetahui. Jadi berlindung kepada Allah. Dan aku mohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang aku nggak tahu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallah khair atas nasihat dan atas nasihat dan jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Afwan izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan diterimanya amal, bagaimana hukumnya sholat mengenakan alas sholat hasil pembelian dari tahlilan? Ana sendiri mengingkari adanya tahlilan Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Jamaah, selama pakaian yang kita pakai halal, sejadah yang kita pakai halal, kopiah yang kita pakai halal, maka nggak ada masalah. Kalau tadi dikatakan umpamanya kita mendapatkan hadiah dari orang yang tahlilan, yang mereka punya acara ritual itu yang tidak sesuai dengan sunnah, kita dikasih halal buat kita, makanan yang boleh dimakan, apa yang diberikan boleh dipakai sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Para ulama berbincang tentang hukum sholat dengan baju curian. Bajunya curian. Sejadahnya curian. Artinya dia mendapatkan hal itu tidak dengan cara yang syar'i. Mendapatkan hal itu. Sholat, dia Masya Allah. Dia menguasai sebuah rumah. Tanah itu milik orang sebenarnya. Tapi dia menang di pengadilan. Jadi milik dia. Bertahun-tahun dia sholat di sana. Di tanah yang bukan milik dia sebenarnya. Sah enggak? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak sah. Tapi sebagian mengatakan selama syarat dan kewajibannya serta rukunnya terpenuhi, dia sah sholatnya, tapi dia berdosa. Dia berdosa. Ini kalau bicara dari barang curian, barang yang dia dapat tidak dengan cara yang benar. Adapun pemberian dari acara tadi disebutkan tahlilan, nggak ada masalah. Itu boleh. Artinya pemberiannya ya, boleh kita gunakan dan nggak ada masalah insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan yang selanjutnya adalah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sebelumnya, maaf jika kesannya saya membuka aib keluarga saya sendiri. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara mengajak keluarga untuk tetap menunaikan sholat. Karena dalam keluarga saya itu anak paling kecil, jadi saya memiliki keraguan untuk mengingatkan keluarga saya dalam beribadah, terutama sholat. Takut mereka berpikir bahwa saya mengajari mereka orang yang lebih tua, maksudnya mengajari mereka orang yang lebih tua Ustaz. Dalam hal ini, sebenarnya saya ingin bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga saya Ustaz, dengan ibu, abang, dan juga kakak. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Terakhir saya melihat ibu saya mengerjakan sholat, saya duduk di bangku SMP. Mohon caranya Ustaz, terima kasih. Allahu Akbar jamaah. Ya, Allah itu mengeluarkan dari yang mati sesuatu yang hidup. Dan sebaliknya, Allah mengeluarkan yang hidup. Dari Allah mengeluarkan yang mati dari sesuatu yang hidup. Dan sebaliknya seperti itu. Yukhrijul hayya minal mayyit. Wa yukhrijul mayyita minal hayy.
yukhrijul hayy, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kadangkala orang tuanya nggak sholat, bahkan cerita tadi kakaknya nggak ada yang sholat. Seharusnya adik ini kan ikut mereka. Seharusnya adik ini seperti orang tuanya nggak sholat, seperti kakak-kakaknya yang tidak sholat. Tapi hidayah dari Allah SWT. Apa yang harus dilakukan seorang adik yang mendapatkan hidayah? Ya, mungkin Allah ingin memberikan pahala yang besar buat engkau. Agar engkau mengajak keluargamu sholat. Caranya yang pertama, bagaimana engkau menghargai dan menghormati mereka. Engkau perlu tunjukkan kepada orang tua, kepada kakak-kakakmu, kalau engkau adalah adik yang menghargai dan menghormati yang lebih tua. Sehingga ya engkau melayani mereka, melayani ibu ya. Yang namanya adik biasanya disuruh-suruh, iyalah engkau nurut sama mereka. Cari waktu yang tepat kemudian. Setelah mereka tahu bahwasanya engkau memang peduli sama mereka, sampaikan umpamanya tentang kebesaran Allah SWT, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan ya. Kemudian ceritakan kepada mereka ada orang yang kena musibah, ada orang yang susah hidupnya. Ini untuk menumbuhkan di diri mereka kalimat syukur. Benar ya, alhamdulillah kita masih mending ya. Daripada keluarga fulan itu udah habis rumahnya, udah dijual, ini mereka akhirnya nggak punya apa-apa. Ini akan menumbuhkan kalimat syukur di dalam perasaan mensyukuri nikmat Allah. Setelah itu, setelah mereka bersyukur, ya ajak mereka bahwasanya di antara bentuk syukur itu adalah sholat ya. Itu rukun Islam, kalau sholatnya baik semuanya baik. Cari waktu yang tepat. Kalau antum nggak berani ngomong, antum bisa berbagi buku sama mereka. Buku yang ringan-ringan. Taruh di meja, taruh di mana yang harapannya mereka kalau lagi penat, lagi pusing, kadangkala ya kita lihat ya koran bekas tahun 2000, kalau kita sedang menunggu sesuatu kita baca tuh korannya. Maka insya Allah dengan kita berusaha meletakkan buku di rumah ya, buku-buku yang ringan dengan harapan mereka membacanya, dan antum harus sabar juga. Ketika satu saat antum sudah siap untuk menyampaikan, antum duduk. Tidak dengan semuanya. Tidak antum bikin kajian. Tapi antum mau sambil memijat kaki ibu. Antum mengatakan, Bu, ya makasih banyak Bu ya. Ibu ngajarin anak sholat dulu. Karena tadi disebutkan kan, ketika dia SMP, ibunya masih sholat gitu loh. Berarti kan ibunya ngajarin sama dia. Dia sampaikan terima kasih karena udah diajarin sholat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hada laysa lu'bah. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, izin bertanya, apakah jika kita tidak melakukan ibadah sesuai dengan aturan syar'i, otomatis tidak diterima amalannya? Dan bagaimana kita tahu jika amalan kita diterima oleh Allah? Jika dalam ibadah ada beberapa pendapat, misal dalam beberapa bacaan sholat ada perbedaan, mana yang seharusnya diambil Ustaz? Karena melihat diri sendiri awam dalam agama. Syukron jazakallahu khairan. Naam. Barakallahu fikum. Kalau bicara amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, yang tidak sesuai dengan aturan, maka nggak diterima. Bukankah tadi sahabat yang Nabi melihatnya, dia sholat, kemudian sholatnya nggak benar. Lalu Nabi SAW mengatakan kalau dia mati di atas tata cara ibadah seperti ini, dia mati tidak di atas agamanya Muhammad SAW. Bukankah Rasul SAW yang mengatakan kepada sahabat yang sholat, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi menolaknya mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah engkau belum sholat. Jadi tinggal dilihat sekarang. Yang namanya ibadah itu ada rukun, ada syarat, ada wajib. Mana yang tidak terpenuhi oleh dia? Sholat zuhur jam 11. Sholat ikhlas lillahi ta'ala. Padahal waktu zuhur umpamanya jam 12. Ketika dia sholat jam 11, nggak diterima. Nggak bakal diterima. Sholat zuhur 5 rakaat. Dia tahu dia 5 rakaat sholatnya. Bukan lupa. Nggak diterima. Jadi memang berat. Makanya kita perlu belajar sekarang. Agar benar-benar
syarat dan ketentuannya itu terpenuhi sama kita. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi? Afwan, Ustaz, sebentar. Dan bagaimana kita tahu jika Amalan kita diterima apa Allah, tidak? Ustaz? Hebati fillah. Kita itu kewajibannya melaksanakan sesuai dengan aturan. Ikhlas. Udah diterima kan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana? Ya doa supaya diterima. Insya Allah, Allah itu maha baik. Allah itu syakirun alim. Kadang-kala amalan kita ada kurang-kurangnya, makanya selesai sholat kita istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Semoga Allah menerimanya. Dan memang sebenarnya ulama mengatakan ada tanda-tanda diterimanya amalan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan untuk amal kebajikan kecuali kebajikan selanjutnya. Jadi amal soleh yang diterima itu insya Allah akan melahirkan amal soleh yang lainnya. Sebagaimana dosa melahirkan dosa, amal soleh juga akan melahirkan amal soleh. Tapi yang jelas kita tetap dalam kondisi takut, memohon kepada Allah agar diterima. Karena ingat Nabi Ibrahim aja berdoa, Rabbana taqabbal minna. Barakallahu fikum. Nah, tapi syuf la tatla fawq. Ustaz, izin ada jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Fadhal. Jib hati Bapak. Nah, hati Bapak. Assalamualaikum Akhi Wahyu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz, Ustaz, Anda mau bertanya sebelumnya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustaz, keluarga Ustaz, guru-guru Ustaz, kemudian amin. kepada kaum mukminin yang mengikuti kajian. Amin. Nah, Ustaz, Anda memiliki 2 pertanyaan. Naam, tafadhal. Yang pertama itu bagaimana kita menyikapi apabila kita bermakmum dengan iman yang terlalu cepat. Nah, Karena kan kadang imamnya itu terlalu cepat, kita ada yang kekhusyuan kita tuh juga kurang gitu. Yang kedua, bagaimana ketika kita bekerja, Ustaz, kan kita memiliki waktu yang sangat sedikit untuk melaksanakan sholat. Apakah kita boleh untuk mempersingkat sholat? Dan bagaimana cara terbaik kita menyingkat sholat pada bulan Ustaz? Masya Ini Allah. saja, barakallahu fiikum. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, ini pertanyaan menarik sekali ya. Tentang bagaimana kita dapat imam sholatnya terlalu cepat. Dan kita merasa nggak tumak nina. Sedangkan tumak nina itu rukun sholat. Tatkala kita kan nggak tahu. Kita ini yang namanya kadangkala musafir juga. Kita bermakmum, kita pikir imamnya bagus gitu sholatnya. Tahu-tahu cepat sekali sholatnya. Sehingga hilang itu tumak nina. Apa yang harus kita lakukan? Kita memisahkan diri. Niat mufarakah, memisahkan diri. Antum sholat sendiri sudah. Jangan dilanjutin. Ketika antum merasa sholatnya memang nggak tumak nina gitu. Mungkin menurut dia tumak nina, tapi antum melihat kayaknya terlalu cepat Ustaz. Ana mau ruku aja, dia ruku. Ana mau ruku, dia udah berdiri Ustaz. Ya udah antum ketika itu niat mufarakah, niat sholat sendiri. Kenapa? Karena kita kalau tetap sholat sama dia, kita itu punya kewajiban mengikuti gerakan dia. Ketika dia bertakbir, kita harus bertakbir. Dia ruku, kita harus ruku. Tapi ketika tidak ada tumak nina di sana, maka antum niat memisahkan diri, tetap di tempat itu, bukan memisahkan diri antum pindah tempat, ya enggak. Antum sholat tapi niatnya sudah memisahkan diri. Jadi sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Dan innamal a'malu binniyat. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana mempersingkat sholat kita. Jadi kalau memang waktunya sempit yang diberikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang boleh kita singkat itu adalah yang sunnah-sunnah nggak dikerjain. Umpamanya, ya kita mau baca iftitah. Tapi karena waktunya sempit Ustaz, ya udah langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca Al-Fatihah. Nah, suratnya pun kita tahu
bisa pakai surat pendek. Kemudian ketika kita ruku, umpamanya kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Kita sunnahnya 3 kali, tapi kayaknya waktunya nggak cukup Ustaz. Boleh sekali, tapi tetap tumakninah, tidak terburu-buru. Jadi memang ada hal-hal yang bisa disingkat. Ketika sujud dianjurkan banyak-banyak berdoa. Tapi karena waktunya sempit, maka kita bisa mencukupkan diri dengan yang wajib saja, khususnya yang rukun, yang wajib-wajib saja, itu yang kita cukupkan seperti itu. Insya Allah nggak ada masalah. Rasulullah SAW pernah beliau sedang sholat. Tahu-tahu beliau mempercepat sholatnya. Kok pendek sholatnya? Nggak seperti biasanya. Ditanya, kenapa engkau melakukan itu wahai Nabi SAW? Kata beliau, beliau mendengar tangisan seorang bayi. Maka beliau kesian sama ibunya. Kalau harus nunggu waktu lama. Jadi imam ini juga harus peduli ya Maya. Imam niat baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tahu-tahu dengar tangisan anak di belakang. Ya udah baca itu tapi nggak harus sampai selesai gitu loh. Nabi ketika itu beliau memendekkan sholatnya. Karena ada sebab. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, mungkin tadi pertanyaan yang terakhir Ustadz, karena keterbatasan waktu, di akhir mungkin boleh disampaikan kesimpulannya Ustadz, Tafadhol. Kesimpulannya antum lah yang nyampaikan lah. Ana udah sampaikan kajiannya, antum menyampaikan kesimpulannya. Baik, barakallahu fikum jamaah. Ana mohon undur diri karena kita akan menyimak kesimpulan ini dari pembawa acara. Jazakumullah khairan. Syukran. Masya Allah Ustadz. Baik, demikian pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair atas waktu dan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita pahami dengan baik dan benar. Dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari apa yang telah kita simak. Pelajaran yang sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengamalkannya. Dan juga terus istiqomah di jalannya. Amin. Allahumma amin. Kami mohon maaf sekali lagi atas kekurangan dan atas banyak pertanyaan yang belum dapat dibacakan karena keterbatasan waktu. Dan kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.